Balik lagi di Otomotivi. Teman-teman, hari ini kita kedatangan SUV-nya Toyota nih. Sekarang kedua termurah, karena yang paling murah sekarang udah jadi Toyota Race. Nah, Toyota Race ini bener-bener baru banget, 2021. Jadi ada lambang 50 anniversary-nya. Dan kalau kalian masih mikir mau bingung mau beli LSUV apa, entah XL7, Xpander Cross, entah juga BRV, dan lain-lain. Nah, kalian boleh nonton video ini, jadi kalian tahu harus beli mobil ini atau enggak, atau nggak bisa beli mobil ini karena beberapa kelemahannya. Yuk, langsung aja kita masuk ke videonya. Untuk eksterior teman-teman, buat saya ini merupakan suatu kelebihan utama dari si Rush ini, dari semua pesaingnya ya. Karena menurut saya Rush ini memang yang looks-nya tuh bener real SUV, bukan sekedar MPV yang di SUV kan, tapi dia bener dari depan, dari samping, dari belakang tuh semuanya SUV banget. Dan ini keren, hampir nggak ada kelemahannya. Ibaratnya kalau Honda itu mirip Honda HR-V. HR-V itu kan desainnya ya aman ya, aman, jadi nggak ada kelemahannya, nggak ada yang jelek, dilihat dari sudut manapun bagus-bagus saja. Nah, Rush ini juga begitu. Mau dilihat dari manapun bagus-bagus saja. Contohnya di bagian cupnya ini maco teman-teman. Jadi di sini ada guratan-guratan bodinya yang membuat dia tuh jadi lebih futuristik dan lebih keren. Tapi sayangnya dia tuh di sininya nih wiper sama semprotan ininya ini nggak ketutup. Jadi ya kayak expose aja begitu. Itu yang mungkin jadi kurang mahal lah, kurang kesembunyi. Nah, dari lampu juga udah bagus karena dia sudah pakai kristal multi reflektor dan sudah LED. Ini cukup terang. Cuma sayangnya dia ini lampu kecil teman-teman, bukan DRL. Ada bagusnya kalau ini tuh DRL yang terang, itu bakal lebih bagus lagi. Fog lampnya juga masih halogen, nggak apa-apa karena memang fog lamp itu kan biasanya kuning ya, jadi halogen masih oke lah dibandingin putih. Nah, lalu palingan yang saya kritik adalah desainnya depan ini. Kalau kita bicara desain Toyota ya, desain grill dari si Rush ini tuh nggak terlalu Toyota banget. Kalau menurut saya ini lebih kayak Daihatsu. Kenapa? Kalau teman-teman lihat desain-desain Toyota sekarang tuh kayak Race, kayak Camry yang baru banget, atau kayak Veloz sekalipun, itu tuh biasanya desainnya tuh ini lampu, di sini bakal ada chrome, entah itu black glossy atau apapun, pokoknya dia bakal ada list di sini menyambung, lalu baru ada grillnya di bawah. Nah, kalau yang Rush ini belum ke Toyotaan zaman sekarang. Jadi kritik saya cuma itu sih. Jadi ya walaupun desainnya udah keren, ini juga finishingnya bagus, black chrome-nya itu udah bagus banget semuanya, tapi desainnya belum ke Toyotaan banget. Kira-kira itu ya. Yuk lanjut ke samping. Dari samping juga ini udah bagus banget teman-teman. No complain, bener-bener ini keren nih. Claddingnya juga pas gitu. Apalagi terutama nih yang paling saya salut adalah peleknya. Peleknya ini dia dikasih ring 17 dan desainnya buat saya ini keren banget. Bener-bener bagus, two tone. Dan akhirnya desain-desain seperti ini juga dipakai sama Toyota Race, diambil desainnya. Juga dia dapat ban yang paling bagus di kelasnya, yaitu dia dapat 21560 R17. Tapi yang ini dapatnya NSAV ya. Ada beberapa yang dapatnya Bridgestone Alenza. Nah, itu beda-beda tergantung dealer katanya. Dan ini juga spionnya ini udah yang paling bagus punya. Bentuknya udah keren banget. Karena habis keluar Toyota Rush ini akhirnya dipakai lagi di Veloz dan juga Rise. Semuanya pakai spion yang sama dengan Rush yang keluar pertama di awal. Tapi ada satu yang kita nggak suka, yaitu ininya nih. Ini saya sepakat ya, baik saya sama yang pemilik mobil ini kurang suka sama yang ini nih. Nggak tahu kenapa, mungkin ini door guard, jadi nggak terlalu kena pintu kalau dibuka, tapi buat kita ini agak mengganggu estetikanya sih. Dia udah keyless entry, tapi sayang ininya belum retractable, belum auto retractable, jadi kalau tutup pintu atau kunci pintu belum kebuka sendiri. Tapi yang paling saya suka lagi adalah di atasnya ini. Ini roof railnya benar-benar kokoh dan finishingnya bagus. Dove-nya ini bukan Dove yang jelek, ini Dove-nya Dove mengkilap yang satin-satin gitu, jadi build quality bagus, oke banget sih. Jadi dari samping itu aja buat saya, dari samping pun mobil ini udah bagus banget. Nah, dari belakangnya sendiri pun buat saya juga udah nggak ada kelemahannya lagi, udah cukup bagus. Jadi dia memang kayak baby Fortuner, desainnya udah keren banget dan nggak ada kekurangan yang berarti karena di sini udah dikasih shark fin, jadi udah nggak jadul. Juga lampunya di sini kita lihat udah jauh lebih modern ya, memanjang seperti ini. Juga di sini ada LED bar. Mirip Fortuner sebenarnya, tapi ya ini lebih tipis dan lebih redup, dan memang nyalanya nggak terlalu rata kalau lagi malam. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini udah 50 anniversary, jadi udah
unik lah. Jadi di tahun ini memang hampir semua mobil Toyota dapat emblem itu. Juga yang teman-teman udah pasti tahu, ini udah TRD Sportivo. Jadi ini udah varian tertinggi otomatis. Nah, seperti yang saya bilang lagi, dia juga karena ini SUV banget. Jadi di sini sudah diberikan cladding plastik hitam doff seperti ini. Udah bagus banget, dan lagi-lagi buat saya finishingnya tuh bagus nih. Kayak misalnya contoh-contoh kayak begini nih. Di belakang diffuser ini tuh finishingnya gunmetal teman-teman, nggak sekedar silver yang kelihatan murah, tapi bener-bener gunmetal yang warnanya tuh bagus, pas, dan enak dipegangnya. Jadi bagus banget sih. Nah, ini bagasinya dari Ras. Simpelnya ini kelebihannya adalah dia lebih lega dibanding Expander Cross. Dia tuh jaraknya tuh jauh banget teman-teman sama bangkunya. Tapi kurangnya adalah dia pelipatannya cuma bisa ke depan gini. Jadi buat naruh barang panjang agak susah, kecuali ya diginiin aja buat naruh barang panjang. Dan juga dia udah nggak ada penyimpanan lagi di bawahnya. Kalau XL7, Expander Cross kan masih bisa nyimpan barang di bawah sini kan. Kalau ini nggak bisa, dan jadi ban serepnya ada di bawah. Tapi secara kalau lagi bawa penumpang 7 orang, bagasi Ras ini menjadi salah satu yang paling lega. Dan kelebihannya lagi dia dikasih lampu di sini sebelah kiri. Jadi looks-nya lebih bagus, lebih fungsional. Jadi lebih kelihatan oke. Nah, dari bagian dalamnya, di sini juga nggak buruk teman-teman. Di sana udah cukup bagus, dan dia sudah menggunakan beberapa material yang juga menurut saya baik. Contohnya, setirnya udah kulit, di sini dikasih kulit lagi. Di sini juga aksennya black pianonya bagus. Di sini ada black piano lagi. Juga ya di sini walaupun dikasih jahitan-jahitan palsu, tapi nggak apa-apa karena rekannya si Expander Cross itu juga seperti itu. Juga di bagian-bagian yang penting-pentingnya nih, yang kita sentuh, yang kita taruh tangan, ini semuanya udah dilapis kulit nih. Dan ini memberikan rasa yang enak. Jadi buat saya kualitas dari interior udah bagus, dan juga buat saya build quality plastiknya itu nggak buruk. Kalau misalnya saya sering bilang Avanza itu build quality-nya kurang baik, kalau ini menurut saya masih cukup bagus. Cuma sayangnya memang di bagian tengahnya masih sedikit goyang, tapi nggak parah. Jadi buat saya masih bagus-bagus aja. Tapi sayangnya teman-teman, ergonomi dari mobil ini yang menurut saya paling kurang, terutama kalau kalian tingginya lebih dari 170 cm. Kenapa? Karena di setir ini dia nggak bisa teleskopik. Jadi ya udah, cuma bisa tilt aja. Dan ini yang menurut saya akhirnya susah banget buat dapetin posisi yang pas. Apalagi di bagian kaki pun, sebelah kaki kiri juga nggak terlalu lega, nggak bisa terlalu nyelonjor ke kiri lega begitu. Jadi memang baik kaki itu agak sempit, baik tangan pun jadi agak kejauhan. Jadi memang nyetirnya posisinya begini teman-teman, agak aneh memang. Jadi walaupun saya udah naik turunin pengaturannya, jadi ini untungnya udah ada pengaturan kursinya naik turun, tapi tetap susah untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Jadi buat saya itu kekurangan yang paling fatalnya untuk di Toyota Rush ini. Apalagi joknya juga, ya bisa lihat ya, ini masih lebih tinggi pundak saya, jadi satu badan tuh nggak tertutup dengan sempurna. Cuma headrest saya buat saya sih ini udah cukup pas ya, walaupun agak sedikit ngedengak. Nah, kalau bagaimana dengan fiturnya? Fiturnya pun nggak buruk ya. Jadi kalau orang bilang, aduh, Rasma fiturnya jelek sekali, buruk banget dibandingin sama XL7, dibandingin Expander Cross, nggak juga teman-teman. Memang dia punya kekurangan di beberapa titik, kayak misalnya dia nggak ada cruise control, nggak ada semacam itu. Cuma dia diberikan kelebihan-kelebihan yang lain, seperti contohnya dia airbagnya lebih banyak. Airbagnya dia ada 6 teman-teman, jadi lebih banyak. Kedua, speakernya dia ada 8, jadi udah dapet 2 tweeter, ada 2 lagi di bawah, 2 di tengah, dan 2 lagi di belakang. Itu kan fitur juga kan, jadi nggak terlalu dikorbankan. Head unitnya pun juga sudah cukup canggih, sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay, jadi nggak buruk. Juga bagian AC-nya sudah putar-putar seperti ini dan bagus, nggak masalah. Sudah climate control juga, jadi udah cukup modern, jadi nggak masalah tentang secara fitur. Palingan yang menurut saya beberapa agak jadul adalah pertama MID-nya. MID-nya buat saya ini masih terasa jadul ya, buat di tahun segini tuh looks-nya nggak mewah, dan layarnya pun sendiri walaupun berwarna tapi dapatnya kecil dan nggak kelihatan keren teman-teman. Juga tuas transmisinya ini nggak kelihatan mewah karena plastiknya itu biasa banget, kecil, dan masih terasa sekali kayak Avanza zaman dulu. Jadi ini bagian ini transmisi dan bagian MID adalah yang menurut saya paling kurang di mobil ini. Oh, sama satu lagi, di bagian kuncinya sayangnya dia nggak ada buat
buka tutup pintu teman-teman. Jadi kalau kalian mau tutup pintu harus pencet yang ini nih. Itu kalau kelemahannya yang lumayan mengganggu sih kalau buat saya. Tapi kelebihannya dia dibanding expander, kan saya ada reviewnya, jadi saya tahu banget. Yang paling saya suka adalah bagian ini teman-teman. Bagian atasnya ini dia udah ada tempat kacamata dan lampunya ada 2. Jadi memberikan kesan yang jauh lebih mewah dibandingin expander cross. Untuk penyimpanannya juga biasa aja. Jadi di sini ada glove box biasa. Di sini penyimpanan terbuka. Di sini juga kecil, nggak bisa buat naro minuman. Di sini juga konsol boxnya nggak terlalu besar juga. Cup holder juga nggak terlalu besar. Jadi standar aja. Asal ada cukup aja, tapi nggak spesial, nggak sespesial expander. Jadi cukup aja. Dan juga ini kan, sorry teman-teman ya. Jadi ini masih baru, jadi masih ada plastiknya. Aslinya itu ini masih fabric semua. Jadi ini masih fabric semua. Tapi udah bagus, fabriknya bukan fabrik murah, jadi kelihatannya udah keren banget. Tapi kalau teman-teman pengen lebih bagus lagi, bisa dikasih red trim pakai jok kulit. Kalau gitu kita langsung lanjut ke belakangnya, yuk. Nah, untuk di baris kedua, memang kalau buat saya ini biasa aja, nggak lega-lega banget, tapi cukup sekitar 8 jari, posisi standar, udah paling mundur ini. Terus memang ini lebih nyaman Avanza, kenapa? Karena Avanza itu kan lebih rendah ya, jadi tuh kakinya lebih bisa. Sedangkan kalau ini tuh, karena ini mobil SUV seperti biasa tuh sudut kakinya tinggi teman-teman, karena lantainya tuh nggak terlalu rendah. Alhasil kaki kita bakal agak sedikit kayak jongkok, setengah jongkok. Cuma buat saya ini joknya udah pas, udah empuk, juga udah dikasih headrest di tengah, tapi belum ada armrest untuk di bagian tengahnya. Bagian samping ada cup holder, tapi entah kenapa cup holder itu kecil-kecil ya, jadi paling cuma bisa botol-botol kecil, nggak bisa botol-botol gede. Tapi untungnya masih dikasih soft touch di sini, masih ada kulit putih yang rawan kotor, tapi nggak apa-apa, masih dikasih seperti itu, udah bagus, udah mewah. Di sini juga dikasih lagi cup holder, lagi-lagi kecil, nggak tahu kenapa kecil banget. Tapi mungkin ini lebih kayak buat casan kali ya, jadi bisa buat lebih naruh HP lebih cocok. Juga kalau kesini bakal agak susah karena ada gundukan tengah, karena ini kan RWD ya, jadi bakal agak susah sedikit. Sisanya standar, dia dikasih AC, udah ada lampu juga, jadi ya oke aja lah, not bad. Nah, untuk bagian belakang seperti yang kalian lihat sendiri, memang posisinya kurang enak jujur. Kepala saya udah kena, kaki juga bener-bener setengah jongkok, ini mirip di BRV. Juga sayangnya bagian belakangnya ini nggak bisa diatur kerebahan teman-teman, jadi ya udah begini aja. Coba pada teman-teman tahu, Toyota Rush ini sedikit lebih lega dibanding Avanza, karena kalau Avanza mungkin ini saya udah nggak dapet kaki, tapi kalau ini saya masih ada dapat sekitar 2-3 jari. Cuma mungkin sudutnya ini lebih nggak nyaman karena ini bener nyaris kayak jongkok ini ya. Bener sudut kaki saya itu tinggi banget. Jadi buat perjalanan jauh kalau orang setinggi saya 175 cm kurang nyaman. Nah, seperti tadi saya bilang, di sini dikasih speaker. Juga di sini ada dikasih cup holder yang lagi-lagi kecil. Tapi juga dikasih juga tempat colokan 12 volt 60 watt. Jadi udah bagus banget. Oke semuanya, sekarang kita ada di test driving dari si Toyota Rush ini yang tahun 2021 ya, AT TRD Sportivo. Nah, untuk pertama dari visibilitasnya dulu teman-teman, seperti biasa. Visibilitas dari mobil ini udah cukup baik, jadi posisinya memang commanding, kita berasa tinggi banget. Dashboardnya juga nggak terlalu intrusif, kacanya cukup besar, spionnya juga cukup besar. Bagian depannya juga standar aja, jadi bagian depannya sih nggak lebar-lebar banget, tapi udah cukup, jadi bawa mobil ini nggak terlalu susah. Cuma kalian perlu tahu bahwa kalau ketika bawa mobil ini cupnya nggak kelihatan teman-teman, kecuali kalian bertinggiin banget posisi duduk ya. Tapi kalau posisi duduk standar, ini cupnya nggak kelihatan. Nah, bagaimana dengan handlingnya? Handling ini saya cukup kaget ya, karena ternyata handling dari mobil ini ringan banget sih. Jadi setirnya ini di luar dugaan lebih ringan daripada biasa-biasanya. Dibandingkan Avanza yang dulu saya review tuh 2017, ini sih mirip-mirip, memang mirip Avanza yang paling baru tuh. Entah kenapa EPS di Toyota di mobil-mobil baru nih yang tahun 2020, 2021 tuh entah kenapa setirnya enteng-enteng. Dan ini entengnya udah menyerupai Livina Expander loh, udah mirip-mirip aja kalau buat saya sih. Nah, bagaimana dengan respons setirnya? Buat saya respons setirnya juga terbilang oke aja, nggak terlalu buruk. Jadi memang masih ngikut, masih cukup gesit, jadi kita kiri dia langsung kiri, feedbacknya cukup cepet. Cuma memang feeling dengan jalanannya nggak terlalu berasa, ya jelas aja karena memang ini mobil yang besar, mobil yang tinggi, jadi kita nggak terlalu berasa feel roadnya itu. Dan yang saya suka dengan mobil ini,
walaupun dia besar, velgnya besar, badannya juga cukup bongsor, tinggi, dia radius putarnya tetap kecil. Masih sangat enak sekali dibawa di kota-kota. Dan buat belok-belok kota tuh enak teman-teman. Tapi kalau untuk limbungnya, memang ya mobil ini sudah sewajarnya limbung. Kenapa? Sebenarnya suspensinya ini keras teman-teman. Dibandingin ras yang lama, memang ini limbungnya masih minim. Karena suspensi yang sekarang ini udah lebih firm, lebih solid, dan lebih bagus. Jadi nggak terlalu mantul-mantul, nggak terlalu limbung. Nah, tapi limbungnya itu terjadi ya memang karena mobil ini kan tinggi. Pertama, frame-nya aja bukan monocoque, tapi unibody. Jadi dia gabungan leather frame sama monocoque. Itu aja udah kurang kan, udah bukan monocoque 100%. Juga dia tinggi teman-teman, memang dari sana tinggi, center of gravity-nya tinggi. Jadi yang nggak heran ketika berbelok agak tinggi, agak cepat, ya agak limbung. Tapi buat saya ya, limbungnya ini masih sangat-sangat standar banget kok. Masih nggak terlalu mengganggu banget kalau buat saya, karena memang terbantu dengan suspensinya memang dibikin agak keras. Nah, sekalian kita bicara suspensi, kita bicara kenyamanan. Suspensi dari mobil ini memang agak keras dibandingin para pesaingnya. Tapi ini cukup unik ya. Jadi dia di bagian depannya, suspensi depannya tuh pas kalau buat saya. Nggak masalah gitu loh. Jadi kayak firm tapi pas. Tapi memang untuk yang bagian belakang ini memang di tone-nya tuh agak keras sih, memang bener-bener sampai ngedubrak gitu. Berasanya tuh kalau kena ke posisi tidur rasanya. Kalau kena posisi tidur tuh dia bener-bener mantulnya keras di belakang. Jadi kalau kalian bawa penumpang banyak bakal lebih pas. Tapi saya nggak bisa komplain juga karena memang ini buat SUV, buat medan yang berat, memang kadang-kadang tuh suspensi agak keras dibutuhkan. Makanya saya bilang kalau kalian nyari yang bener-bener SUV perkotaan, Toyota Rush ya bukan yang ternyaman, karena memang suspensinya dibandingin sama si Expander atau S17 ya beda jauh. Tapi untuk kebisingan, buat saya mobil ini udah bagus, udah not bad, nggak terlalu terasa kok suara dari luar, suara dari kaki juga ban nggak ada yang terlalu terdengar masuk ke dalam, suara mesin juga tutup tenang, jadi udah bagus. Paling secara ergonomi doang yang tadi kita udah bahas, bahwa ya setirnya doang ini dia nggak ada teleskopik, jadi memang posisi menyetirnya agak kurang enak, juga kaki kirinya nggak terlalu lega, jadi walaupun ini matic kita nggak bisa terlalu nyelancar ke kiri. Itu doang kelemahannya di ergonomis, tapi sisanya oke, nggak masalah. Nah, bagaimana performanya? Performanya Rush ini standar ya, jadi kalau buat mobil seperti ini mah kita nggak usah terlalu ngomongin performa lah ya. Toh ini kan bukan mobil buat kebut-kebutan, juga mobilnya tinggi, jadi ya buat perkotaan mah cukup-cukup aja teman-teman. Ditariknya tuh juga enak, walaupun memang saya akuin transmisi dari Rush ini yang paling terasa adalah dia kurang smooth. Jadi dia masih ada sensasi pergantian gigi itu masih agak kasar. Cuma itu doang, tapi tarikannya sih 11-12 lah sama mobil-mobil lain. Sama X7 sama Xpander Cross itu mirip-mirip aja. Jadi udah cukup bagus, cuma ya itu doang tadi tuh. Lalu juga konsumsi BBM-nya juga oke. Jadi kemarin dapat berapa sen untuk pemakaian harian? 1/12 ya. Kalau dibawa di apa yang luar Jakarta BSD, itu bisa 13,7. 13,7 tuh. Stabil. Itu tol ya, tol dalam kota. Nggak macet. Karena nggak macet. Karena nggak macet. Tapi kalau dalam kota begini, Jakarta ini udah turun tuh jadi tinggal 1/12 lah ya. 12-an. 12, 11, kira-kira segitulah. Nah ini Wilson ya, ini yang punya mobilnya. Jadi sementara Randolph lagi nggak bisa datang. Jadi ini yang punya mobilnya nih. Halo. Nah kesimpulannya bagaimana? Toyota Rush ini memang drivingnya standar aja. Buat saya akuin ini yang paling kurang dari mobilnya dibanding para pesaingnya, karena para pesaingnya itu menjual kenyamanan berkendara, kenyamanan duduk, kenyamanan suspensi. Tapi Toyota Rush ini memang kurang di bagian itu. Cuma ya dia memiliki kelebihan yang mungkin vital, yaitu dia RWD. Karena dia penggerak roda belakang, jadi ketika dibawa ke gunung-gunung atau dibawa ke medan yang lebih berat, kita bakal lebih pede. Suspensinya yang kaku juga menambah kepedean teman-teman. Jujur aja kalau suspensi kaku begini memang lebih pede kalau dibawa ke jalan rusak, jalan batuan, lubang yang kalau kita pergi ke Sentul, ke puncak yang medannya berat, berbatuan, ini bakal lebih pede jauh. Nah kira-kira itu aja kesimpulan dari driving experience-nya. Kalau gitu kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke. Ya teman-teman, kira-kira itu review kami tentang Toyota Rush ini. Kalau kalian masih bingung buat milih LSUV yang mana, buat saya begini aja.
Kalau kalian lebih mentingin yang nyaman, yang fitur-fitur yang memanjakan, yang mungkin build quality interior lebih bagus, lebih mewah, kalian jangan ambil ini. Karena Xpander Cross sama XL7 itu jauh lebih nyaman, jauh lebih mewah teman-teman. Dan suspensinya dan lain-lain itu memang jauh lebih enak. Itu wajar aja. Kenapa? Karena mereka memang MPV yang dibikin jadi SUV, MPV yang di crossoverkan. Nah tapi kalau teman-teman pengen nyari SUV yang terjangkau tapi bener-bener looks SUV dan feel-nya SUV, kalian pilih Ras ini. Karena kenapa? Ras ini tuh bener-bener memberikan desain yang bener-bener SUV banget. Desainnya bener-bener keren, tangguh, nggak nanggung gitu. Juga dikasih pelek yang bener-bener gede, yang udah keren juga. Dan juga kelebihan dia yang paling utama adalah dia RWD. Nah, saya sendiri pernah coba bawa mobil RWD, pernah bawa mobil FWD di tanjakan. Memang benar FWD itu bukan yang nggak bisa nanjak, tapi RWD itu memang lebih mantap nanjaknya. Ketika kalian bawa penumpang, kayak waktu itu saya bawa Avanza, isi 6 orang, itu ketika tanjakan itu beber torsi dan traksinya tuh beber terasa banget teman-teman, beber ngegigit gitu, berasa bahwa nanjaknya tuh gampang, nggak terlalu susah gitu, nggak terlalu kayak ya ada feel yang lebih pede lah ketika membawa mobil RWD. Dan itu sesuai banget sama si Ras ini karena dia kan SUV. Jadi peruntukannya memang ya sesuatu yang lebih keras. Juga suspensinya agak keras ini lebih membuat pede lagi untuk dibawa ke jalan-jalan medan yang lebih berat, terutama di daerah gunung-gunung yang jalannya rusak. Saya yakin dibandingkan XL7 dan Xpander Cross, pasti kita bakal lebih pede bawa si Toyota Ras ini. Selain itu, kalau faktor keamanan adalah prioritas kalian, pilihlah juga Toyota Ras ini. Karena Toyota Ras ini adalah satu-satunya yang memberikan airbag sampai 6. Cuma, saya nggak merekomendasikan Toyota Ras ini kalau kalian ingin mencari kenyamanan dan kalian lebih suka di dalam kota. Kalau kalian sukanya di dalam kota, cuma keliling-keliling daerah kota doang, kalian cuma pengen looks SUV tapi tetap nyaman, jangan pilih ini. Karena untuk orang-orang yang tingginya lumayan tinggi, 170 ke atas, Toyota Ras ini sebenarnya agak kurang nyaman secara ergonominya. Secara tempat duduk, secara kelegaan kabin, dia tuh masih agak kurang dibandingin para kompetitornya. Dan teman saya beli Toyota Ras ini di harga 247 juta, 247, jadi itu karena PPNBM, jadi segitu harganya, dan itu jadi worth it banget. Dengan 247 kalian udah dapat SUV Toyota 7-seater seperti ini yang sangat-sangat proper dan buat saya udah keren luar dalam. Kalau gitu itu aja, semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen dan bagikan ke teman-teman. Kalau gitu, see you in the next video masih di Otomotivi.